Nah, cara yang lain untuk menghapus itu menggunakan eraser. Cari eraser. Nah, di sini ada eraser tool. Ini seperti penghapus. Nah, setelah saya pilih, saya bisa membuat ukurannya seberapa. Jangan lupa ini sambil dibesarkan. Nah, ini erasernya diaktifkan lagi. Ini bisa dipakai untuk menghapus. Nah, ini yang jelas saja. Seperti ini. Menghapus. Namanya menghapus. Kalau menghapusnya salah ya hilang gitu ya. Kemudian kecil-kecil di sini. Ya. Saran saya pakai mouse agar apa? Agar nanti prosesnya ini bisa lebih rapi hasilnya. Ya, mouse-nya pun beli yang bagus karena mouse yang bagus itu nanti punya kursor dengan high quality. Artinya pada saat saya menggunakan kursor tersebut ke lokasi tertentu, maka dia akan fokus di lokasi itu, tidak nyasar ke lokasi yang lain. Oke ya, jadi kita sudah belajar layer, sudah belajar selection menggunakan magic wand, ya, kemudian lasso dan marquee. Berikutnya kita belajar tentang eraser. Nah, ada eraser yang oke lagi. Ya, eraser yang oke lagi itu namanya background eraser. Kalau background eraser itu sifatnya kita pengen menghapus sebuah background gambar, ya, background gambar yang background gambar tersebut kita deteksi warna yang akan dihapus di background tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menduplikat lagi nih. Ini akan saya duplikat lagi, Ctrl C, dan saya olah ya. Saya olah. Nah, untuk melihat hasilnya saya gunakan guncangan besar-besar. Nah, seperti ini. Saya akan manfaatkan background eraser. Nah, kita deteksi saya pengen menghapus warna apa. Oh, warna merah gitu ya. Warna merah. Pastikan layer ini terpilih ya, terpilih. Jangan layer yang salah. Kemudian Anda ambil contoh warna yang pengen dihapus dengan cara Anda aktifkan background eraser, Anda tekan Alt, ditahan, kemudian diklik. Nah, dia akan menciptakan tool namanya eyedropper. Ya, tool ini ya. Eyedropper tool. Nah, tool eyedropper ini fungsinya adalah untuk mengambil warna. Contohnya yang pengen saya hapus adalah warna merah ini. Alt, klik. Nah, maka deteksi warnanya akan diambil. Setelah itu tinggal kalian kuaskan aja sambil dibesarkan. Besarkan. Nah. Tidak usah takut mengenai lambang Garuda Pancasila dengan warna selain merah. Karena yang akan dihapus hanya yang warna sesuai contoh tadi. Tapi jangan juga nyasar ke lokasi yang salah ya. Contohnya misalkan ke sini. Nah, karena di sini ada warna merah juga ya. Jadi Anda harus hati-hati juga.
Kemudian yang akan dihapus itu adalah lokasi tanda plus. Jadi di lokasi yang tanda plus itu. Nah, ini bisa cepat. Bisa lebih cepat. Nanti Anda besarkan lagi. Untuk menghapus, kita ambil lagi background eraser warna seperti apa. Misalkan warna seperti ini. Loh, hilang, kena berarti warna. Nanti kita ambil sampel. Hati-hati ya, nanti kalau saran saya, daripada hasilnya jelek seperti ini, setelah sebagian besar warna kita hapus, maka sisanya nanti Anda bisa gunakan eraser biasa. Nah, seperti ini. Atau lasso di posisi-posisi yang sempit seperti ini. Nah, jadi kombinasikan. Dan kita sudah diberikan kemudahan apa? Menghapus warna merah di sela-sela ini. Termasuk warna putih juga. Jadi kita pakai ground eraser. Ini bisa. Pakai magic wand juga bisa. Pokoknya yang bisa menghapus dengan cepat. Delete. Misalkan kayak gini ya. Delete. Delete. Nah, sudah. Kita sudah asumsikan proses ini sudah selesai, misalkan gitu ya. Ini saya hapus. Kita rapikan sedikit ya, ini contoh saja ya. Untuk kesabaran. Nah, kita sudah mendapatkan gambar Garuda Pancasila yang tanpa background merah putih. Asumsikan saja ini sudah rapi gitu ya. Kemudian saya bisa ganti dengan background yang lain, contohnya background warna. Ini saya geser ke bawah sini. Ya, kemudian saya aktifkan. Nah, otomatis kan dia akan punya warna background yang lain atau warna yang ini oranye. Geser ke bawahnya sini, aktifkan. Ya. Atau mau dipindahkan ke project yang lain. Nah, pilih selection move tool untuk menggerakkan objek. Kemudian ini saya lambang Garudanya saya sorot, saya geser ke project sini. Nah, bisa saya tanpa membawa background yang sebelumnya seperti itu. Atau saya gesernya tidak ke sini tapi ke yang gambar ini tadi. Pada saat saya geser si lambang ini terlalu besar kan, maka kita lakukan transformasi size ya. Caranya bagaimana? Sorot, ada lambang seperti ini. Nah, ini kita kecilkan dulu bisa. Move tool lagi. Nah, lambang. Dan kita tarik. Jangan lupa nariknya itu harus proporsional. Tidak boleh sampai misalkan seperti ini kan jadi gepeng. Ya, menjadi gepeng. Biar proporsional bagaimana? Membuat
size baru dari objek yang terseleksi, itu nariknya dari pojok masuk ya, secara diagonal. Nah, biar pasti jelas, biar pasti benar, ukurannya tidak berubah secara proporsi, itu nariknya sambil menekan shift ya. Jadi klik shift, ditarik pojoknya. Nah, karena kalau salah narik pojoknya, hasilnya bisa beda. Kalau sudah, jangan lupa di enter. Nah, kalau tidak di enter, dia tidak akan diterapkan. Ini namanya selection move tool. Ya, kenapa otomatis langsung ada deteksi areanya? Ya, karena di sini kita mengaktifkan apa? Auto select dan show transform control. Coba ini dimatikan, tidak ada. Nah, ini aktif. Ya, auto select itu artinya apa? Auto select kalau misalkan saya klik di sini, nah tidak terseleksi kan? Jadi kalau saya aktifkan ini, saya klik, ini terseleksi. Show transform. Nah, misalkan saya tidak ngerti di situ, kemudian saya klik di sini, otomatis ya seleksi. Ya, ini kayak gini. Ini nanti kita bisa menyeleksi objek itu dengan mudah menggunakan Photoshop untuk kita rombak posisinya, ya rombak ukurannya, membuang backgroundnya dan sebagainya. Nah, biar di sini kan masih kurang rapi, ada warna merah-merah. Nah, ini bisa kita sedikit tambahi glow, yaitu dengan mengaktifkan yang namanya blending option. Ada di sini, mana blending option. Nah, ini blending option. Caranya, sorot layer objeknya, misalkan ini, dan Anda bisa klik kanan blending option. Nah, blending option contohnya adalah kita menambahkan outer glow bisa. Nah, seperti ini namanya outer glow. Nah, ukurannya bisa dinaikkan. Kemudian kanan kirinya itu namanya, atau bisa tambahkan shadow kalau mau shadow. Nah, seperti ini shadow, atau garis itu namanya stroke. Nah, cuman kalau penghapusannya tidak rapi, stroke itu akan mendeteksi tepian ya, mendeteksi tepian-tepian yang menurut mata kita tidak terlihat, tapi itu sebenarnya masih ada. Hati-hati. Stroke ini untuk memberikan apa? Memberikan tepian, border. Kita bisa pakai outer glow aja atau shadow, inner shadow atau shadow luar. Nah, seperti ini. Ini bisa dibesarkan. Opacity-nya bisa dinaikkan. Ya. Bisa dibuat seperti ini. Untuk menyamarkan pemotongan objek kita yang kurang rapi misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah jadi menurut kita ini sudah selesai, ini bisa kita simpan. Save. Nanti hasil simpanannya itu ada 2 file ya. Yang pertama adalah file project. File project itu menggunakan ekstensi PSD. Fungsinya apa? Nanti kalau kita mau ngedit project ini lagi, tinggal saya double klik. Ya, ini si file PSD-nya. Ini kita save. Kita taruh di mana? Misalkan kita taruh di desktop, bolehlah. Kita buatkan folder di sini. Project Photoshop. Nah, misalkan masukkan ke folder. Nah,
ini file projectnya. Untuk hasil akhirnya itu nanti bisa Anda save as dalam bentuk JPEG, bisa dalam bentuk PNG, nah, PNG juga bisa ya, JPEG, PNG bisa. Oke. Ya. Kalau kalian membuat project Photoshop yang backgroundnya transparan, itu silahkan di save dalam mode PNG. Nah, ini di save. Oke. Maka kalau kita cek di sini, cek Photoshop, nanti ada ini yang sudah siap kita pakai jadi gambar ya. Yang ini file projectnya. Nah, kalau kita buka PowerPoint, kita bisa gunakan untuk background. Ya, untuk background project PowerPoint-nya. Ini seperti ini. Atau disifati benar-benar sebagai background. Berarti lewat mana? Klik kanan, format background. Anda bisa ambil dari picture, search gambarnya, work offline, cari dari file yang kita punya. Nah ini, nah, seperti itu ya. Jadi ini sebagai objek, ini sebagai ground kasih kita. Seperti itu. Oke, untuk materi awal dari Photoshop, silakan Anda coba beberapa tool dasar dari Photoshop tadi ya, yang paling sering dipakai nantinya untuk mensupport pembuatan PowerPoint file itu adalah tool-tool seperti yang barusan saya contohkan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.